Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa ya, kita sudah naik di kelas 6. Nah, meskipun kita dalam kondisi seperti ini tidak bisa bertatap langsung, tapi sudah harapkan pembelajaran yang kita lalui tetap maksimal. Tetap semangat ya. Sudah siap belajar? Oke, hari ini Ustazah akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, gimana tuh hubungan antar makhluk hidup? Jadi, di sini kita akan belajar tentang apa itu habitat, apa itu populasi. Sepertinya udah pernah kita pelajari di kelas 5 ya. Jadi kita akan mengulas sedikit. Langsung saja, yang akan pertama kita bahas yaitu habitat. Nah, jadi nanti kita belajar habitat, terus belajar populasi, apa itu komunitas, dan apa itu ekosistem. Semoga kalian masih ingat ya. Oke, habitat. Apa itu habitat? Ada yang masih ingat? Ya, jadi habitat itu adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, jadi di mana tempatnya suatu makhluk hidup itu berada atau hidup, maka itulah disebut dengan habitat. Contohnya apa? Contohnya, habitat beruang kutub, ya di kutub ya. Habitat teratai dan eceng gondok itu ada di air atau rawa-rawa. Habitat kaktus itu di tanah yang tandus dan sebagainya. Banyak contoh yang bisa kalian temukan. Selanjutnya yaitu populasi. Apa itu populasi? Apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup di satu wilayah. Jadi, sekelompok makhluk hidup yang sejenis ya. Jadi contohnya nih, ikan ikan bawis dengan ikan bawis semua ada di satu tempat. Nah, itulah namanya populasi ikan bawis. Contohnya populasi ikan ya. Nah, di sini Ustazah contohnya ikan tenggiri nih. Jadi, ikan itu biasanya berkelompok dengan sejenisnya. Populasi yang kedua contohnya populasi eceng gondok. Jadi, di satu tempat itu tumbuh eceng gondok semua. Itu namanya populasi eceng gondok. Dan populasi rumput. Jadi, di salah satu tempat itu tumbuh rumput semua. Jadi, itu disebut dengan populasi rumput. Selanjutnya komunitas. Ada ingat apa itu komunitas? Nah, betul sekali. Jadi komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Jadi tadi misalnya populasi semut nih. Populasi semut berkumpul dengan populasi ulat, berkumpul di satu tempat dan saling bergantung. Contohnya misalnya di komunitas sawah. Jadi di komunitas sawah itu ada populasi padi, ada kumpulan padi kan. Terus ada populasi tikus, ada populasi belalang dan populasi katak. Mereka tuh semua berkumpul, namanya komunitas sawah. Jika salah satu populasi dalam suatu komunitas terganggu, maka populasinya juga akan terganggu. Contohnya bagaimana? Misalnya nih, salah satu populasinya itu terganggu padinya itu gagal panen, maka akan salah satu yang terganggu juga. Contohnya tikus nggak tahu mau makan apa. Terus burung yang biasanya hinggap di padi dia kehilangan makanan, jadi akan terganggu seperti itu. Nah, macam-macam komunitas ada 3. Contohnya komunitas sawah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, komunitas sungai. Komunitas sungai itu terdiri atas populasi tanaman air atau fitoplankton, populasi zooplankton, populasi ikan kecil dan populasi ikan besar. Jadi mereka berkumpul menjadi satu di komunitas sungai. Mereka saling bergantung ya. Jadi tanaman air yang kecil-kecil itu adalah makanannya untuk ikan kecil. Nah, ikan kecil itu adalah makanannya si ikan besar. Jadi mereka itu saling bergantung. Nanti ikan besarnya lama-kelamaan akan membusuk kan. Nah, itu nanti lama-kelamaan kecil-kecil jadi tanaman air. Lalu komunitas kebun. Nah, komunitas kebun ini terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi ular, dan populasi burung elang. Ya.
Jadi itu dia macam-macam dari komunitas. Sepertinya kalian seperti flashback ya, kayaknya udah pernah di kelas 5. Emang udah pernah. Jadi kita membahasnya sekilas saja. Selanjutnya yaitu ekosistem. Nah, apa sih ekosistem? Jadi ekosistem itu kumpulan dari komunitas. Dari tadi kan si habitat tempatnya. Terus dari habitat itu ada populasi. Populasi itu yang sejenis. Nah, dari populasi sejenis berkumpullah macam-macam populasi namanya komunitas. Dari komunitas itu muncullah ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya tanah, air, udara, dan batu. Contohnya apa? Contohnya ekosistem kolam, ekosistem sawah, dan ekosistem pantai dan sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada cahaya, ada udara, ada pengurai, ada konsumen, konsumen itu yang makan, ada produsen yang menghasilkan. Jadi semuanya saling berinteraksi dengan lingkungan, meskipun itu benda hidup maupun tak hidup. Itu adalah disebut dengan ekosistem, ya. Sampai sini paham? Semoga dapat dipahami ya. Kalau ada yang sekiranya kalian merasa sulit dipahami, silahkan langsung ditanyakan kepada ustazah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu macam-macam hubungan. Jadi hubungan antar makhluk hidup di alam itu ada 2 macam loh. Apa aja masih ingat? Nah, yang pertama itu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Ya, itu namanya rantai makanan. Yang kedua yaitu kerjasama atau simbiosis. Simbiosis ada berapa? Masih ingat? Simbiosis ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Apa sih itu? Nah, kita bahas. Nih contohnya nih. Contohnya rantai makanan ya. Di alam terjadi peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuklah rantai makanan. Dengan adanya makan dan dimakan, jumlah populasi makhluk hidup di alam mengalami perubahan. Contohnya di sini ada kucing yang ngejar tikus. Ya. Kucing memakan tikus sehingga populasi tikus terkendali. Jadi jika ada salah satu yang populasinya tidak terkendali, contohnya nih, si tikus itu terlalu banyak. Nah, adalah si kucing yang mengurangi populasinya, dimakanin. Seperti itu ya. Contoh yang lain nih, contoh rantai makanan. Sini ustazah contohkan pada ekosistem sawah ada padi. Padi dimakan oleh belalang, ya. Nah, belalang dimakan oleh katak. Lalu katak dimakan oleh ular. Nah, ular busuk, mati, terus diuraikan oleh pengurai seperti misalnya bakteri dan jamur, ya. Nah, bakteri dan jamur itu menjadi penyubur bagi produsen si tanaman ini. Jadi itu berlangsung terus-menerus, ya. Jadi itu akan berlangsung terus-menerus. Dia akan berputar. Jadi dari produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, ya. Dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2 dan dimakan lagi oleh konsumen tingkat 3. Setelah itu konsumen tingkat 3-nya akan mati dan membusuk. Jadi bangkai dari itu akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, itu dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya nih, kita lihat dari produsen
Padi atau rumput itu dimakan oleh beberapa hewan, tidak hanya jangkrik ya. Jadi dimakan oleh ulat, dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang. Lalu si ulatnya dimakan oleh burung, si tikusnya dimakan oleh burung hantu, burung yang lebih besar ya. Terus itu nanti si burung yang kecil dimakan oleh elang misalnya, atau yang ini misalnya nih, dari padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular ya. Nah, akhirnya ularnya nanti mati. Ini belalang, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular misalnya ularnya kecil dimakan sama elang. Jadi bermacam-macam ya. Itu beberapa contoh. Jadi bisa ada yang konsumennya itu 3 ya, ada yang 2. Nih, ini adalah atau bahkan bisa sampai konsumen tingkat 4. Gimana konsumen tingkat 4 nih? Yang ini contohnya nih. Dari yang padi dimakan sama ulat, ulat dimakan sama burung, burung dimakan sama ular, ularnya dimakan lagi sama elang. Jadi konsumennya ada 4 sampai tingkat 4 ya. Seperti itu. Produsen adalah, siapa yang masih ingat apa itu produsen? Produsen adalah yang bisa menghasilkan ya. Jadi produsen itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Produsen itu hanya dilakoni oleh tumbuhan saja, karena hanya tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu konsumen tingkat 1 itu biasanya hewan herbivora atau hewan yang hanya pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 itu konsumen tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah karnivora karena dia saling memakan hewan. Ya. Selanjutnya ini adalah piramida makanan. Nah, dari produsen naik ke konsumen seperti itu. Lanjut. Nah, ini seperti Ustazah sampaikan tadi ya. Jadi biasanya piramida makanan itu dari produsen dimakan oleh herbivora. Lalu herbivoranya dimakan oleh karnivora. Dari mana tumbuhan mendapatkan makanan? Dari proses fotosintesis, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup selain makan dan dimakan. Jadi hubungan kerjasama, jadi hubungan antar makhluk hidup itu tidak hanya tentang makan dan dimakan saja, tetapi ada kerjasama antar makhluk hidup. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Pasti ada beberapa dari kalian masih ingat ya. Insya Allah masih ingat, ini pelajaran di semester 1 tema terakhir, tema 5. Sebelum UKU ujian semester kita belajar ini nih waktu itu. Ini mutualisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme itu dimana simbiosis yang keduanya sama-sama untung. Contohnya burung jalak dan kerbau. Kenapa sama-sama untung? Karena burung jalak untung karena mendapat makanan dengan mematuki kutu yang menyerang si kerbau. Jadi si burung ini hinggap di punggungnya kerbau, terus dia matukin kutu yang ada di kerbau. Jadi dia dapat makanan. Nah, kerbau untungnya karena serangan kutunya berkurang, jadi badannya nggak gatel-gatel. Seperti itu. Jadi dua-duanya dapat keuntungan. Atau ada lagi contoh yang lain nih, tawon dan kupu menghisap sari bunga dan tanpa sadar juga membantu penyerbukan. Jadi saat tawon atau kupu itu menghisap, dia itu hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain, itu mereka membantu proses penyerbukan, ya. Masya Allah ya, Allah itu menciptakan hubungan antar makhluk hidup yang luar biasa sempurnanya. Sampai kita tidak bisa bayangkan pun ternyata hal-hal sepele seperti ini saling membantu makhluk hidup satu dengan yang lain untuk tetap hidup.
ya. Nah, contoh di laut ada ikan wrase atau ikan pembersih. Nah, dia itu biasanya menggigiti jamur pada ikan flame angel. Jadi dia tuh makan makanan, dia tuh nempel. Baik banget ya ikan ini. Jadi dia itu menggerogoti jamur yang nempel di ikan lain. Masya Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Bahkan jamur pun Allah ciptakan itu berfungsi. Masya Allah ya. Jamur yang kalau kita lihat kayaknya nggak ada fungsinya, hanya untuk merugikan pada manusia. Ternyata enggak ya. Jamur itu berfungsi juga untuk yang lain. Masya Allah. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu simbiosis di mana satu dapat untung tapi yang lain tidak rugi, ya. Tidak rugi. Jadi biasa aja, B aja gitu. Yang pertama nih contohnya tanaman merambat di pohon. Jadi dia mendapat lebih banyak sinar matahari dan pohon tidak dirugikan, ya. Tidak ada yang mempengaruhi dari untuk pohon itu. Jadi tanamannya merambat, menumpang lah, istilahnya menumpang hidup. Yang kedua yaitu ikan kalamunet dengan bunga karang. Kalamunet mendapat perlindungan bunga karang dan bunga karangnya tidak dirugikan karena dia tidak memakan si bunga karang itu. Jadi dia hanya berlindung di bunga karang karena dia suka dimakan sama ikan yang lebih besar. Di laut, ikan hiu dan ikan pe atau manta selalu didampingi oleh remora. Jadi ikan hiu tidak dirugikan. Remora mendapat sisa daging makanan hiu serta aman dari serangan predator lain. Jadi ikan remora ini kayak buntutin si hiu. Oh, hiunya kemana makan kan? Pasti saat dia menggigit mangsanya ada sisa-sisa makanan yang jatuh dari mulutnya. Nah, bayangkan sisa makanan dari hiu pun itu Allah tidak sia-siakan. Ada makhluk lain yang memakannya juga. Jadi ikan remora itu makan sisa-sisanya si hiu tadi dan juga dia dapat perlindungan. Karena kalau predator lain lihat hiu takut sudah dia. Nah, si remora ini berlindung dari hiu. Masya Allah ya. Yang ketiga yaitu parasitisme. Nah, ini simbiosis di mana satu dapat untung tapi satu dirugikan. Contohnya yaitu manusia dengan kutu rambut. Ya. Jadi si manusianya itu merasa rugi. Kenapa rugi? Karena gatel, kepalanya gatel, nggak ada untungnya dapatnya dia. Tapi si kutunya dapat darah, makanannya darah dari kepala kita, ya. Jadi itulah contoh simbiosis parasitisme. Nah, dari penjelasan singkat Ustazah tadi, Ustazah harapkan kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya? Banyak referensi-referensi yang bisa kalian pakai. Contohnya lihat di kehidupan sehari-hari. Kalian kan lagi di rumah nih. Nah, coba kalian lihat sekitar kalian. Kira-kira apa ya? Ini kerjasamanya antar makhluk hidup ini kira-kira menguntungkan atau salah satunya biasa aja atau malah ada yang dirugikan. Nah, kalian bisa nanti kalian studi kasus, kalian lihat oh ternyata ini termasuk hubungan simbiosis, salah satu simbiosis seperti itu. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari Ustazah. Semoga dapat kalian pahami. Jika ada yang masih ditanyakan, jangan sungkan, silahkan langsung tanyakan ke Ustazah. Ustazah akan membantu kalian dalam mencari jawaban. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.